Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, pada pertemuan kedua kali ini kita akan bahas ya materi selanjutnya mengenai penyajian data. Sebelum saya jelaskan, kemarin kita sudah bahas juga ya sebenarnya juga tentang penyajian data ya. Jadi kemarin kita sudah bahas mengenai data kelompok dan data tunggal. Kemudian bagaimana menggambarkan ya data yang sudah kita buat termasuk data kelompok ya dalam bentuk grafik baik batang, garis maupun lingkaran ya. Selanjutnya di sini penyajian data sebenarnya kemarin sudah kita sekilas ya bahas itu ya yang kemarin itu tentang tabel gitu. Tapi di sini nanti kita akan lebih dalam lagi ya tentang penyajian data. Nah, yang kita bahas sebenarnya di sini sudah masuk ke statistik deskriptif ya. Pada bagian penyajian data. Nah, yang akan kita bahas ada narasi atau tekstural. Jadi narasi itu dalam bentuk kalimat ya. Datanya itu dalam bentuk kalimat. Kemudian dalam bentuk tabel. Nah, dalam tabel ini kita akan membuat distribusi frekuensi ya. Kemudian penyajiannya. Ini yang materi tentang statistik yang kita akan pelajari ya. Jadi ada kemarin kita sudah bahas pengertian. Selanjutnya ada penyajian data ini. Di depan insya Allah ini ya. Pemusatan, pertemuan lagi, pertemuan selanjutnya bukan penyebaran, pertemuan sebenarnya angka indeks dan nanti sampai deret berkala. Kemudian lanjut ke kemungkinan pakai aplikasi ya. Setelah itu baru kita tarik ke probabilitas gitu ya. Jadi setelah UTS ya kita bahas probabilitas. Ini kita bahas selama 7 kali pertemuan. Oke. Lanjut penyajian data. Di sini tujuannya adalah untuk menyajikan data yang diperoleh dari populasi atau sampel menjadi data tertata. Jadi data mentah itu biasanya datanya berupa data acak ya. Nah, di sini kita mencoba data tersebut menata gitu ya, sesuai dengan karakteristik masing-masing gitu ya. Sehingga dari situ akan mendapatkan sebuah informasi ya, dengan bermakna informasi untuk pengambilan keputusan manajer. Nah, prosesnya di sini atau sistem kerjanya ya, yaitu input. Jadi kita menginput data gitu ya. Nah, kemudian yang kedua melakukan proses. Nah, prosesnya bisa manual ataupun elektrik ya. Jadi kalau manual itu ya seperti yang kita kerjakan ya, yang kemarin itu manual. Jadi pakai tulis tangan gitu ya, itu kan namanya manual. Nah, elektronik, nah nanti kita coba menggunakan Excel atau program gitu ya, itu sudah masuk ke elektronik. Jadi kenapa ada manual dulu, agar kita di sini paham dulu teori-teori dasar di dalam proses ini ya. Ya seperti mencari rata-rata ya. Jadi kalau mencari rata kan kalau manual itu kita tahu persamaannya ya, atau seringnya dibilang rumusnya gitu ya. Misalnya kalau katakan X bar ya, rata-rata itu jumlah frekuensi ya, banyaknya atau datanya dibagi jumlah frekuensi ya. Saya kalau ada nilai tengahnya. Nah, kalau di Excel ya misalnya elektronik kita menggunakan Excel itu secara langsung. Jadi tinggal average gitu ya. Atau kita misalnya menjumlah ya tinggal sum, buka, ditarik tuh dari
titik mana sampai titik mana gitu ya. Itu secara elektronik. Nah, di sini kita gunakan manual dulu ya, agar kita tahu sebenarnya di mana itu gitu ya. Jadi tahu persamaannya. Sehingga dengan kita tahu persamaannya, kita bisa mengerjakan berbagai jenis data gitu ya. Jadi tahu persamaan-persamaan yang digunakan. Jangan sampai ada kesalahan ya. Nanti kita cocokkan antara manual sama elektrik. Gitu. Kemudian output yang diharapkan di sini ada berupa informasi ya. Kemudian bisa tabel, grafik, jelas, grafik, diagram, atau bisa juga dalam bentuk gambar. Selanjutnya di sini tadi ya, penyajian tekstual dalam bentuk narasi, cerita gitu ya. Di datanya itu cerita. Jadi menyajikan hasil pengolahan data menggunakan kalimat. Ya, jadi bentuknya kalimat ya. Itu narasi. Contohnya di sini kalimatnya, sejumlah 90% penderita penyakit Y di kota X adalah anak usia sekolah dasar yang tinggal di daerah nelayan. Nah, ini kan sebuah penyajian atau data. Besarnya berapa? 90% gitu ya. Penyakit apa? Penyakit X ya, di kota mana? Kota penyakit Y di kota X. Nah, siapa yang kena? Nah, sebagian besar ini. Jadi 90% ini. Nah, sisanya berarti ya tinggal 10% orang dewasa gitu ya. Contoh lainnya, 3 di antara 7 peserta penyuluhan kesehatan tentang penanggulangan DB adalah kader kesehatan. Sebagai contoh, penyajian dalam bentuk tekstur atau narasi. Jadi bentuknya dalam kalimat. Hasil pengolahan itu dalam kalimat. Selanjutnya, penyajian selanjutnya itu dalam bentuk tabel ya. Dalam menyajikan hasil pengolahan data dengan menggunakan tabel, itu bisa dari sederhana sampai yang kompleks ya. Itu masalahnya tabel kalian buat. Contoh tabel sederhana. Yang kompleks berarti tabelnya itu kolomnya itu lebih dari satu. Misalnya nilai berdasarkan apa? Nilai IPS, UAS-nya gitu ya, sama tugasnya. Nah, itu kan lebih banyak tabelnya atau lebih kompleks lagi. Gitu. Kemudian yang kedua, penyajian informasi dalam bentuknya adalah angka dengan menggunakan baris dan kolom. Kita sudah tahu ya. Ini sudah. Kemudian macam-macam tabel. Di sini menurut fungsinya itu ada master tabel. Nah, di sini tabel induk. Tabel induk adalah tabel keseluruhan. Ya. Misalnya tabel data mahasiswa. Di situ ada namanya, ada NIM-nya, ada alamatnya, gitu ya. Kemudian ada jenis kelaminnya, dan lain-lain. Itu tabel keseluruhan atau di sini dikatakan sebagai tabel induk. Kemudian yang kedua, tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi ini di sini ada dua, yaitu ada tabel relatif dan kumulatif ya. Kalau tabel relatif nanti ya, di sini adalah berdasarkan nilai frekuensinya. Ya. Nah, kalau tabel kumulatif berdasarkan frekuensi, tapi ada
kurang dari, dengan, dan lebih dari. Ini. Kemudian yang ketiga ada tabel silang atau cross tabulasi. Di sini jenis-jenis tabel silang. Tabel silang pertama adalah tabel satu arah. One way table. Ya, adalah tabel yang hanya terdiri satu kategori saja. Putus-putus ya. Masih putus-putus nggak? Masih putus-putus nggak? Tes. Masih Bu, masih sore putus-putus Bu. Sebentar ya, saya cek. Sebentar ya, main adzan dulu ya. Malam-malam nggak jalan-jalan, besok jalan-jalannya. Abi, Bi. Ini mah tuh rebutan nama sapi itu. Mas cuma mau kerja dulu. Mau kerja dulu. Mas kamar dulu, Mas kamar. Tetap ya, matiin ya.
Ya udah sama. Ya, lanjutkan ya. Ini jenis tabel silang. Di sini tabel satu arah, ada one way table. Nah, adalah tabel yang hanya terdiri atas satu kategori atau karakteristik saja ya, satu karakteristik saja. Nah, contohnya misalnya data jalan tol menurut panjang tol. Berarti di sini kalau kita tabelnya itu hanya terdiri dari dua kolom ya. Nah, jadi hanya terdiri dari dua kolom. Kolom pertama itu nama tolnya ya. Nah, kemudian kolom kedua itu panjangnya. Ya. Sebentar. Saya minum. Tadi saya udah ada belum? Ya. Oke. Baik, yang pertama, jenis yang pertama itu tabel satu arah ya. Jadi di sini tabel hanya terdiri dari satu kategori atau karakteristik ya. Contohnya itu misalnya data jalan tol. Berarti di sini ada nama tol ya sama panjangnya saja. Jadi berdasarkan panjang saja gitu ya. Kemudian yang kedua ada tabel dua arah ya. Nah, kalau tabel dua arah itu tabel yang menunjukkan dua kategori atau karakteristik. Di sini contohnya itu sama jalan tol. Bedanya di sini ada dua karakteristiknya, yaitu menurut panjang ya dan menurut nilai investasi. Kalau kita buat tabelnya ada di kolom. Jadi kolom pertama itu nama tolnya ya, nama. Kolom kedua itu panjangnya, panjang. Kolom ketiga itu investasinya berapa M misalnya ya. Kemudian yang ketiga itu ada tabel tiga arah. Ini tabel menunjukkan tiga kategori ya, seperti sama yang tadi ya. Hanya bedanya di sini ya karakteristiknya ada tiga, berdasarkan panjang, investasi, dan yang investor. Contohnya siapa? Jika kita tabelnya berarti kolom ya. Jadi namanya nama, kemudian panjang, kemudian apa namanya? Investasi, nilai investasi sama investor. Silang yang di sini yang dimaksud ya. Jadi kita di sini
Apa yang punya juga lu? Punya juga lu. Oke, mohon maaf ya. Oke, jadi kalau kita buat dalam bentuk grafiknya ya, jadi di sini di bawahnya itu nama tolnya, ya, jadi tolnya, kemudian atasnya itu panjang ya. Nah, ketika kita buat grafiknya, jadi misalnya, tol misalnya Jagorawi gitu ya, panjangnya berapa gitu ya. Kemudian tol Cipali gitu ya. Nah, kita nanti akan bisa buat grafiknya di sini ya. Bisa jadi di situ grafiknya ada yang sama. Jadi letak titiknya ini ada yang sama. Misalnya panjang antara tol lingkar dalam gitu ya sama lingkar luar misalnya sama. Itu seperti itu. Kemudian kalau yang dua arah ya, kalau dibuat grafik juga seperti itu ya. Jadi satu-satu berdasarkan apa gitu ya. Di grafiknya bisa jadi ada dua ya. Karena kalau kita melihat sumbunya ya, sumbunya misalnya kalau ini kan sumbu ke atasnya itu panjang. Nah, kalau yang kedua bisa misalnya sumbu ke atasnya panjang, kemudian yang kedua kalau berdasarkan nilai investasi ya berarti sumbu yang Y-nya itu nilai investasi ya. Jadi antara panjang sama nilai investasi tidak bisa disamakan. Itu seperti itu. Nah, kemudian ini contoh dari tabel induk ya. Di tabel induk itu adalah tabel keseluruhan. Karena ini di sini tabel ya, data gitu ya. Nomor, nama gitu ya, reker, usia, jenis kelamin, pendidikan ibu, pekerjaan ibu, berat badan, tinggi badan. Nah, ini tabel keseluruhan atau tabel induk, tabel yang menggambarkan semua datanya. Nah, kemudian kita masuk ke penyajian data ya. Kemarin kita sudah bahas kilas mengenai distribusi frekuensi. Nah, definisinya di mana distribusi ya. Jadi mendistribusikan sesuai dengan kategori gitu ya. Atau di sini dikatakan sebagai pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori. Kemudian data tidak dapat dimasukkan ke dalam dua atau lebih kategori ya. Nah, misalnya di sini yaitu
data ya. Data di misalnya untuk nama jalan tol ya, tipnya misalnya tadi Cipali, kemudian lingkar dalam, lingkar luar. Nah, tidak panjang gitu ya. Kemudian ada investasinya gitu ya. Nah, dari data ya itu hanya bisa dimasukkan ke dalam satu kategori. Kalau panjang berarti masukinnya ke sini. Saya 200 km gitu ya. Nah, jadi data investasi itu tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori panjang. Itu seperti itu. Jadi tidak dapat dimasukkan ke dalam dua kategori. Jadi setiap data ya itu hanya bisa dimasukkan ke dalam satu kategori saja. Ini contoh di sini. Nah, tadi kan distribusi frekuensi itu ada dua, ada relatif dan kumulatif ya. Ini contoh tabel distribusi frekuensi data diskrit. Data diskrit kan dia sifatnya diskrit ya. Jadi tidak ada namanya kontinu gitu ya, atau kenaikan di sini. Jadi namanya diskrit ya. Kita bahas tentang diskrit itu datanya hanya satu titik ya. Jadi antara titik satu dengan titik yang lain tidak berhubungan. Berarti hanya satu titik. Nah, contohnya di sini berdasarkan tingkat pendidikan tidak tamat SD. Berarti hanya yang tidak tamat SD ya. Jumlahnya 570. Frekuensi relatifnya 34, kumulatifnya 3,5, dan frekuensi kumulatifnya untuk yang lebih besar dari 100 ya. Kemudian SD, SLTS, LTA, dan perguruan tinggi ini jumlahnya. Kemudian frekuensi relatifnya, frekuensi kumulatif kurang dari frekuensi kumulatif lebih dari. Ini contoh tabel distribusi frekuensi untuk data diskrit. Kemudian apa bedanya dengan kontinu? Kalau yang kontinu bentuk tabelnya seperti ini. Jadi di sini ada kontinu di sini ya. Kontinu antara 60 sampai 65. Ya. Jadi kalau kita buat grafik kan berarti 60, 61, 65 gitu ya. Misalnya 60, 61 naik sedikit, 62, 63, 64 gitu ya, 65 ya. Kita tulis. Ini yang dimaksud dengan kontinu ini. Jadi ada antara ya 60 sampai 65. Berbeda jelas ya. Yang tadi kan datanya bentuknya ini ya tidak tamat SD gitu ya. SMP, SLTA, dan perguruan tinggi. Nah, kalau yang ini itu ada nilai kontinunya. Jadi dari sekian sampai sekian gitu ya. Dari 60 sampai 65 jumlahnya 525, 125. Kemudian frekuensi relatifnya 35, kumulatif kurang darinya 35, kumulatif lebih darinya 100. Nah, itu ya. Ini contoh distribusi frekuensi data yang kontinu ya. Jadi salah satunya contoh untuk yang kontinu itu data-data kelompok gitu ya. Bentuknya dari sekian sampai sekian. Ini terakhir lebih dari 80. Nah, namanya tabel silang ya tadi. Nah, yang ini tabel silang di sini ya. Contoh di sini sifat organ etik berdasarkan warna, aroma, rasa, tekstur ya. Kemudian dilihat dari
formulanya ya, ada formula 1, formula 2. Besarnya itu adalah 4,03 plus minus 0,76. Ini kan milik kalkulatornya itu ya. Nah, kemudian untuk formula 2, 3,2 plus minus 0,1. Ini kurang dari 0,01. Kemudian aroma gitu ya. Dan selanjutnya, kenapa di sini dikatakan bersilang? Jadi kalau kita buat grafiknya ya, kita buat grafiknya di sini. Di sini kan berdasarkan warna nih, warna aroma. Nah, untuk formula 1, formula 2 pasti di sini ada silangnya. Kita lihat bisa lihat di data yang ini nih, yang rasa. Di sini kan 3,87. Di sini 3,80 plus minus 0,71 gitu ya. Jadi bisa digambarkan satu ini ya, satu. Di sini 3, paling kecil gitu ya, 3,2 ya. Dan kami atasnya 3,4 ya, 3,4 atasnya 3,6 ya. Berdasarkan warna ini masih 3,6, 3,8, 3,7, 3,8 sampai terakhir 4 ya. Kalau berdasarkan warnanya ya, misal formula 1 4 gitu ya, sini ya. Nah, kemudian 3,6, 3,8, 3,8 naik. Nah, 3,6 lagi ya. Jadi kalau kita buat grafiknya seperti ini. Kemudian kalau formula 2 ini F1, F2 itu 3,2, tidak yang terakhir 3,4, 3,8 di sini nih. Nah, di sini ada persilangan gitu ya, 3,7. F2 sebagai tabel silang ya. Jadi ada hubungannya antara formula 1 dan formula 2 ketika kita buat grafiknya, atau di sini ada titik potongnya ya. Contoh tabel silang, jadi ada hubungannya. Oke, selanjutnya masuk ke distribusi frekuensi. Langkah-langkahnya ini sama seperti kemarin ya. Dan di sini ada 4 langkah ya, yaitu pertama ada mengumpulkan data. Ini kan seperti data yang kecil ya, sampai data yang terbesar ya. Terkecil atau kurang dari ini sampai yang terbesar. Kemudian membuat kategori atau kelas data, menentukan interval kelas, melakukan pentusukan atau tabulasi, kemudian memasukkan nilai ke dalam sebuah interval. Pertama adalah mengurutkan data, yaitu data kecil ke data terbesar ya, atau sebaliknya. Di sini tujuannya adalah untuk memudahkan dalam melakukan perhitungan. Pada langkah ketiga ya, langkah untuk menentukan interval.
Contoh mengurutkan data di sini, kita urutkan ya dari yang terkecil sampai besar ya. Seperti buat tabel yang kemarin ya. Jadi kita urutkan dari nilai yang kemarin dari nilai 10 gitu ya. Mahasiswa sampai 89 ya. Jadi kita urutkan. Ini mengurutkan. Kemudian membuat kategori atau kelas data. Sebenarnya di sini dalam membuat kategori atau kelasnya itu sebenarnya tidak ada aturan ya, tidak ada aturan yang pasti berapa banyak kelas. Ya. Jadi antara misalnya ini ya, banyak kelas itu nih, sebenarnya tidak ada aturan ya, atau yang pasti ya. Berapa banyak kelas ya, mau 4 kelas, 5 kelas, 6 kelas, nah, terserah gitu ya. Karena di sini banyaknya kelas sesuai dengan kebutuhan. Tapi di sini ada pedomannya ya, agar lebih mudah ya, lebih mudah dalam menentukan kelas data ya. Walaupun tidak ada aturan yang pasti, karena itu sesuai dengan kebutuhan mau berapa kelas. Tapi dalam hal ini untuk memudahkan kita dalam menentukan interval atau banyak kelas, kita gunakan aturan Burgers yang tadi saya jelaskan ya. Yaitu besarnya itu 1 plus 3 K di sini jumlah kategorinya 1 plus 3,322 log n adalah banyaknya data. Contoh misalnya n-nya 20, berarti ya tinggal 1 plus 3,322 log 20 dihasilkan 5,322 gitu ya. Nah, kalau 5,322 kita bulatkan menjadi 5. Jadi kalau di bawah ini ya, namanya di bawah 5 itu kita bulatkan ke bawah gitu ya. Kalau di atas 5 aturan kita bulatkan ke atas. Setelah menentukan tadi ya untuk batas kelasnya, kita tentukan interval kelas. Itu adalah batas bawah dan batas atas dari suatu kategori. Rumusnya adalah nilai terbesar dengan nilai terkecil dibagi dengan jumlah kelasnya ya. Misalnya di sini nilai tertinggi 9750 ya, berdasarkan data ya, data saham yang ya. Data saham. Nah, ini ya, data saham yang tadi. Kita adalah ini. 9750, nilai terkecil adalah 215. Kita ulangkan ya, nilai tertinggi dibagi kecil dibagi dengan 5 ya. Yang tadi aturan tugas tadi ya. Berarti besarnya adalah 1907. Jadi interval kelasnya adalah 1907, yaitu jarak antara nilai terendah dan nilai tertinggi dalam suatu kelas atau kategori. Sebagai contoh di sini, misalnya menentukan interval kelas, kita tadi tahu bahwa nilai terendahnya adalah 215 ya. Berarti di sini tinggal 215 ditambah tadi intervalnya yaitu 1907. Itu besarnya 2122 ya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya ya di sini tambah 1 gitu ya. 2122 tambah 1 2123. Nah, ini ditambah dengan tadi 1907 ya. Maka akan menghasilkan 4030. Ada juga tambah 1 4031 ditambah gitu ya. 1907 menghasilkan 5938 dan seterusnya sampai harus di atas nilai tertinggi ya. Gitu. Kalau kita lihat tadi nilai tertingginya adalah 1997 adalah 9750. Nah ini kan 54 itu kan di atas yang tadi.
Jangan sampai kurang. Kalau kurang pasti nanti datanya nggak sesuai gitu ya. Itu menentukan interval kelas. Selanjutnya adalah melakukan penelusuran atau tabulasi, itu masukkan data yang tadi, data tabel yang tadi ke dalam frekuensi ya. Jadi kalau kita lihat antara 215 sampai 2122 terdapat jumlah data ya. Nah, ini boleh kalian gunakan seperti ini boleh. Jadi caranya adalah mencoret satu-satu gitu ya. Jadi misalnya dicoret 215 masuk kemana, garis 1, kemudian 290 gitu ya. Itu namanya penelusuran atau tabulasi. Jadi ini ya, kita tinggal nanti setelah udah garis ini, kita tinggal jumlahkan besarnya berapa, 14. Di sini jumlahnya 3, 1, 1, 1 gitu ya. Masih agak cepat karena kita sudah sebenarnya. Nah, selanjutnya adalah batas kelas. Ini adalah nilai terendah dan tertinggi. Batas kelas dalam suatu interval terdiri dari 2, batas kelas bawah atau low class limit, nilai terendah dalam suatu interval, dan batas kelas atas atau upper class limit, nilai tertinggi dalam suatu interval. Jadi ini yang disebutkan batas kelas bawah, ini batas kelas atas gitu ya. Interval itu batas kelas. Jadi harus bisa membedakan yang interval, batas kelas, nilai terendah, nilai tertinggi, kemudian frekuensi. Kemudian, nah ini tambahannya ya, yaitu mengenai nilai tengah. Nilai tengah di sini tanda atau perinci dari suatu interval kelas yang merupakan suatu angka yang dapat dianggap mewakili interval kelas tersebut. Jadi kalau interval kelas kan tadi panjang. Nah, ini ada yang mewakili, yaitu namanya nilai tengah. Nilai antara batas kelas bawah dengan batas kelas atas. Itu ada tengah-tengah. Nilai tengah kelas letaknya di tengah setiap interval kelas. Jadi caranya adalah untuk menentukan nilai tengah ya. Untuk menentukan nilai tengah, caranya adalah batas kelas bawah ditambah dengan batas kelas atas dibagi 2 ya. Batas kelas bawah tambah batas kelas atas dibagi dengan 2. 215 ditambah 2122. Nah, ini tanda panahnya saya ini ke atas ya. Ini ke bawah. Besarnya itu adalah 1168 ya. Jadi yang ini. Kemudian untuk yang selanjutnya ini ya kita tinggal 1, 2, 3 ya. Tambah 40, 30 ya. Ini. Nah, dibagi dengan 2 gitu ya. Dia akan menghasilkan 30. Ini juga sama caranya. Ini 31 tambah ini dibagi dengan 2 gitu ya. Dan selanjutnya sampai yang terakhir itu namanya nilai tengah gitu ya. Jadi nilai yang berada di tengah-tengah interval kelas. Selanjutnya setelah nilai tengah ada nilai tepi kelas ya, atau dikatakan sebagai kelas boundary. Nilai tepi kelas ini adalah nilai batas antara kelas yang memisahkan nilai antara kelas 1 dengan kelas lainnya. Atau di sini penyerahan nilai atas kelas dengan nilai bawah kelas di antaranya dan dibagi dengan 2.
Contohnya di sini adalah untuk mencari nilai tepi kelas. Ya. Sebenarnya sih ada cara lain. Jadi tinggal yang nilai tepi kelas bawah, ya. Ini dikurangi 0,5 ya. Jadi 215 dikurangi 0,5 maka akan menghasilkan ini. Kemudian 2123 dikurangi 0,5 ini juga ini sama ya. Atau ini 2122 ditambah 0,5 ya. Untuk yang sini tapi ya. Nah, gitu ya. Ini 4030 tambah 0,5 gitu ya. Tambah setengahnya gitu ya. Atau boleh pakai ini juga masalah ya. Misalnya 212 jadi tepi kelas atas dia yang ditambah tepi kelas bawah dibagi dengan 2 ya. Jadi 2122 tambah 2123 dibagi dengan 2. Atau selanjutnya bawahnya 4030 tambah ini bagi dengan 2 nanti akan menghasilkannya. Terus seperti itu ya. Boleh, jadi boleh pakai dua jagat yang saya tadi jelaskan. Jadi bisa dikurangi nilai kelas bawah dikurangi 0,5 atau nilai kelas atas ditambah 0,5. Nah, ini untuk mengetahui nilai kelas ya. Selanjutnya adalah distribusi frekuensi relatif dan kumulatif ya. Bedanya untuk membandingkan distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. Kalau distribusi frekuensi relatif itu membandingkan frekuensi masing-masing dengan jumlah frekuensi total ya. Membandingkan frekuensi masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi total diberikan 100%. Tujuannya apa? Tujuannya di sini adalah untuk memudahkan membaca data secara tepat dan tidak hilang makna dari data. Nah, kalau distribusi frekuensi kumulatif itu menunjukkan seberapa besar ya jumlah frekuensi pada tingkat kelas ya. Tadi kan dengan jumlah frekuensi total atau di sini frekuensi masing-masing kelas. Tapi di sini adalah frekuensi pada tingkat kelas tertentu. Karena di sini ada frekuensi kurang dari sama dengan dan lebih besar sama dengan. Frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari ya. Jadi jelas berbeda ya. Jadi kalau ini perbandingan frekuensi masing-masing kelas dengan jumlah total, yang ini terus berapa jumlah frekuensi pada tingkat kelas tertentu ya, dengan frekuensi total. Atau diperoleh dengan menjumlahkan frekuensi kelas tertentu dengan frekuensi kelas selanjutnya. Frekuensi kumulatif terdiri dari frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Ini pertama contoh distribusi frekuensi relatif ya. Ini yang dimaksud dengan frekuensi relatif itu adalah jumlah frekuensi dibagi dengan jumlah frekuensi total. Anggap aja ini misalnya gitu ya. Terhadap sigma F. Sigma F itu frekuensi total. Jumlahnya kalau kita jumlahkan adalah 20. Jadi untuk mencari frekuensi relatif atau saya singkat BFR itu sama dengan FI ya, yaitu bisa 1, 2, 3 seterusnya dibagi jumlah F.
Atau misalnya contoh pada ini ya, kelas 1. Ya, dikali 100%. Misalnya pada kelas 1. Kelas 1. Berarti 14 gitu ya. Per 20 ya. Gitu ya. Terusnya adalah 70%. Nah, ini caranya ya. Jadi ini untuk frekuensi relatif ya. Jadi jumlah frekuensi dibagi jumlah frekuensi total dikali 100%. Ini juga sama. Berarti ya 3/20 gitu ya. Kali 100. Berarti 15%. Berarti 1 gitu ya, 20 kali 100%. Nah, jumlah ini pasti dan harus 100%. 10, 15 ya. Di jumlah total kita totalkan itu 100%. Nah, untuk frekuensi relatif ya. Selanjutnya adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, ini harus diperhatikan bagaimana cara menentukan frekuensi kumulatif kurang dari ya. Caranya adalah dimulai dari 0 dulu ya. Atau di sini 0 plus 0. Di 0 ini. Kemudian untuk kelas kedua adalah 0 ini ditambah frekuensi di kelas pertama 14 ya. Sebenarnya bisa kita coba sini ya, misalnya saya tuliskan di sini ya. Misalnya gimana? Pertama itu ketika frekuensinya 14 kita anggap 0 gitu ya. Kemudian frekuensi kumulatif selanjutnya adalah 0 ditambah 14. Jadi di sini 14. Nah, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah 14 ini ditambah dengan ini frekuensi kedua ya. Berarti 17 ya. Kemudian 17 ditambah dengan frekuensi ketiga 1. Berarti di sini 18. Nah, 18 ya ditambah 1 berarti 19. Ya. 19 ditambah 1 berarti 20. Ya. Kalau distribusi frekuensi kumulatif itu kelasnya itu apa namanya? Atau barisnya itu tambah 1, baris ke-6. Itu yang nilainya frekuensinya itu adalah 20 ya. Oke, ada yang bingung? Silakan kalau ada pertanyaan sampai sini. Ada pertanyaan? Silakan. Paham ya? Itu namanya frekuensi kumulatif kurang dari ya. Di 0, 14 ya, tambah 3 jadi 17, 17 tambah 1, 18, 18 tambah 1, 19, 19 tambah 1, 20. Ini kurang dari ya. Nah, ini ya, 0,
sama 0, 17 6. Itu dari 14 tambah 3 tadi. Nah, ini berarti 18 itu 17 tambah 1 tambah 19, berarti 18 tambah 1 berarti 19 tambah 1 ya, jadi nambah 1 baris. Untuk frekuensi kumulatif ulang dari. Jadi di sini dikatakan penjumlahan dari mulai frekuensi terendah sampai kelas tertinggi. Dan jumlah akhirnya merupakan jumlah data. Jadi jumlah akhir dari frekuensi ini adalah jumlah datanya. Jadi kita lihat datanya banyaknya adalah 20, maka di sini jumlah akhirnya adalah 20 ya. Selanjutnya adalah frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, ini yang lebih dari ya. Itu merupakan pengurangan. Ini pengurangan kalau tadi jumlah ya. Ini pengurangan dari jumlah data dengan frekuensi setiap kelas dimulai dari kelas terendah dan jumlah akhirnya harus 0. Jadi bagaimana caranya ya? Pertama kita tentukan jumlah datanya itu untuk mengisi frekuensi kumulatif di kelas pertama, kelas 1 ya. Misalnya 20. Kemudian kita lihat untuk F1 frekuensi pada kelas 1 ya, itu besarnya adalah 14 sehingga dikurang 20 dikurangi 14 berarti di 6. Kemudian di sini 6 dikurangi dengan 3. Maka ini hasilnya ya. Berarti di sini 3 2 dikurangi 1. Terakhir 1 dikurangi 1. Ini hasilnya 0 ya. Jadi dari 20 14 6 dikurangi 3 3 dikurangi 1 2 ya, 2 dikurangi 1 1 1 dengan 1 0 ya. Atau kita lihat dari sini ya. Ini nggak muat nih. Tahu di sini ya. Maaf. Nah, mulainya di sini 20 dikurangi 14. 6 dikurangi 3 3 dikurangi 1 2. Nah, 2 dikurangi 1 1 dikurangi 1 0. Berarti nilai akhirnya itu harus 0. Kalau yang kurang dari itu nilai akhirnya harus 20. Kalau yang lebih dari nilai akhirnya itu harus. Nah, ini frekuensi kumulatif ya. Jadi jadi didapatkan dari frekuensi dulu. Jadi kalau kurang dari itu dimulai dari 0. Kemudian berkurang tadi kan frekuensi 14. Berarti 14 kita frekuensi aslinya frekuensi 14 gitu ya. Nah, kemudian 3
Ini frekuensinya. Ya. Kalau kurang dari kita mulai dari 0. Oke ya, ya. Nah, kalau kurang dari di sini kan dimulai dari 0. Nah, kemudian ditambah ya, 0 ditambah 14 gitu ya, jadi 14. 14 tambah 3 17. 17 tambah 1 18. 18 tambah 1 19. 19 tambah 1 20 gitu ya. Kalau yang lebih dari dimulai dari banyak datanya dulu. Itu besarnya 20 atau jumlah datanya 20. 20 dikurangi ya. Kalau lebih dari itu kurangi. Kurangi 14 6. 6 kurangi 3 3. 3 dikurangi 1 2. 2 dikurangi 1 1. 1 dikurangi 1 0. Itu seperti itu ya. Silakan kalau masih ada yang belum paham. Bu, tanya. Ya. Nilai tepi kelas tadi lewat saya nilai tepi kelas itu bagaimana ya? Nah, kalau nilai tepi kelas, nilai tepi kelas ini dihasilkan dari tadi ada dua cara. Nah, caranya bisa ini 215 nilai tepi kelas bawah dikurangi 0,5. Jadi 215 dikurangi 0,5 berarti 214,5 gitu ya. Kemudian 2123 dikurangi 0,5 berarti 22,5. Jadi yang nilai tepi kelas bawah ya, atau nilai kelas bawah ya, samanya bisa nilai kelas bawah kurangi 0,5. Jadi tinggal 215 kurang 0,5 223,5 ini hasilnya. Itu caranya. Atau bisa juga cara lain ini nilai kelas atas ditambah nilai tepi bawah ya, kelas bawah ya. Tapi yang sebelah sini ya. Jadi 2122 tambah 2123 dibagi dengan 2. Nanti hasilnya ini pasti. Dan seterusnya ya. Atau bisa juga yang ini 2122 tambah 0,5 tambah 0,5. Itu boleh. Berarti ada dua ya, mau yang atas, mau yang bawah bisa itu. Iya, jadi boleh. Terserah. Jadi kamu pakai cara yang mana? Silahkan bebas. Oke, makasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau ada, lanjutkan ya. Contoh lain dah, biar lebih paham. Ini contoh menentukan nilai tengah ya. Di sini kita bisa menentukan ini adalah interval kelas. Ini batas kelas. Jadi batas kelas itu ada batas kelas bawah, batas kelas atas. Ini batas kelas bawah, ini batas kelas atas. Kemudian ada nilai tengah. Nilai tengah itu dapatkan dari ini ya. Jadi 9 ditambah 21 dibagi dengan 2 ya. Kita 20 2 15 ya. Kemudian 22 tambah 34 dibagi dengan 2 28 gitu ya. 35 ditambah 47 41. 35 tambah 47
dibagi 2 gitu ya, itu 41. Ini juga ya, itu cara menentukan nilai tengah ya. Kemudian ini frekuensi, ini udah dapatkan dari data ya, jadi banyaknya nilai ujian antara 9 sampai 21 itu 3 ya, siswa. Kemudian 22 sampai 34 ada 4 siswa ya, dan seterusnya sampai antara 87 sampai 99 itu banyaknya 6 siswa. Nah, kemudian cara mencari frekuensi relatif adalah ini ya, frekuensi, nilai frekuensi dibagi dengan total frekuensi ya, jadi 3 dibagi 60 dikalikan 100%. Itu caranya ya. Ini yang misalnya 4/60 kali 100%, mencari nilai frekuensi relatif. Kemudian untuk mencari frekuensi kumulatif ya kayak tadi caranya ya. Jadi dimulai dari 0, kemudian karena kurang dari berarti tambah ya. 0 ditambah 3, 3 ditambah 4, 7 gitu ya. Kemudian 7 ditambah 11. Jadi dari frekuensi ini ya. Jadi 0 tambah 3, 7 gitu ya. 0 tambah 3, 3. Berarti 0, 3, 7, 11 gitu ya. 11 tambah 8, 19, dan terusnya sampai 60 ya. Kemudian kalau dalam persentase ya tinggal 0 per jumlah total 60 kali 100%. Kemudian ini 3 per 60 kali 100% ya. Dan seterusnya. Ini dalam persen kumulatif ya. Kumulatif kurang dari. Lebih dari juga sama. Dimulainya dari 60 ya. 60 dikurangi 3, 57, 57. Data selanjutnya ya dikurangi 4 gitu ya. Jadi 53 dan seterusnya sampai nilai akhirnya itu 0. Kemudian kalau dalam persentase ya tinggal 60 per 60 kali 100%. Makanya di sini besarnya itu adalah 100%. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya adalah coba latihan ya. Latihannya itu dari soal yang kemarin saja. Masih ada kan ya soal yang kemarin? Soal nilai mahasiswa statistik ya, mahasiswa ya. Masalah ini ya. Ya benar ini. Jadi ini soal yang kemarin ya, yang kemarin sudah dibuat untuk tugas. Sekarang dari sini buatlah ya, tabel. Tabelnya kan sudah dibuat ya, jadi tinggal melanjutkan saja dari tabel yang sudah dibuat. Tentukan nilai tengah, ya, nilai tepi kelas, distribusi frekuensi relatif, dan distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, lebih dari. Bisa dicoba ya. Nanti hasilnya dikirim ke grup ya. Nanti kita bahas ya. Nah, ini dicoba dulu. Tadi kan saya jelaskan ya bagaimana cari nilai tengah, nilai tepi kelas, distribusi frekuensi relatif maupun kumulatif. Jadi hasilnya bisa di-share di grup saja biar kita nanti bahas bersama ya. Kalau ada pertanyaan boleh sambil kalian mengucapkan. Jika ada pertanyaan silahkan. Jadi tinggal melanjutkan saja. Nggak perlu lagi.
Saya menunggu hasil jawaban kalian. Saya absen kembali. Galuh? Galuh ada Galuh? Satrio? Muhammad Mahfud? Alfiah? Nana? Adi? Neni? Neni? Siapa? Alfiah hadir, Bu. Oh, oke. Neni ada nggak Neni? Jadi yang izin ke saya itu Bunga. Ini ada. Niko. Niko lagi perjalanan. Niko pakai tadi yang dalam. Kevin. Niko. Ya, maaf suaranya Nggak tahu bisa Bu ke PT ini Bu bisa. Oh, bisa ke ini ya, Classroom ya. Sebenarnya materi kita belum selesai. Sambil lihat. Bobo kan? Udah jam 9 Bobo. Udah jam 9. Udah jam 9. Gantengnya. Udah jam 9. Harus bobo. Udah jam 9. Kan main lah. Main lah. Urusan.
Baik, untuk latihan 1, untuk yang belum membuat grafiknya ya, yang nilainya masih 60 ya, itu artinya belum bikin grafik perhitungan ya. Nah, silakan boleh kalian nge-share kembali grafiknya ya, masih saya izinkan. Untuk latihan yang kemarin ya, latihan 1. Nah, ini sebagai latihan sekarang. Nah, ini untuk saya ini ada kelas lagi. Oh, ada kelas lagi jam berapa? Malam banget. Iya, Bu, jalan. Emang kuliahnya malam? Jam 9 mulainya. Bentrok sama ini ya, statistik Iya. Yang ikut aljabar siapa aja deh, biar saya nanti ketahuan sebentar.
Oke, bentrok ya. Sultan, terus siapa? Ya, siapa? Penalti. Siapa lagi? Area siapa lagi? Ya, ketahuan. Oke, itu aja. Ya, mungkin bisa apa namanya, kalau mau keluar med boleh, karena kan jadwalnya bentuk ya. Ya kalian dapat ilmu dari saya, kita juga dapat ilmu tentang aljabar linear. Tapi kalau mau lanjutkan di sini juga boleh gitu. Jadi silakan saya berikan kebebasan ya, karena kan ini benar-benar bentuk gitu ya, jadi boleh. Boleh keluar dari saya, ikut yang aljabar, atau tetap di sini juga apa-apa. Oke, oke. Nah, aljabar juga termasuk kuliah dasar ya, dan itu penting juga ya. Pertama, aljabar itu berhubungan dengan komputer, sistem komputer. Aljabar bulan yang saya pelajari. TI ya, terus SD nggak ada aljabar. Ya, baik. Untuk kita bahas ya.
Ya, silakan yang sudah saya share tadi. Yang saya bilang lagi nih. Yasin, kenapa tadi? Oke, yang boleh. Ya, kita bahas ya bareng-bareng. Atau kalau ada yang masih belum paham boleh ditanyakan dulu, silakan. Baik, kita bahas ya. Ada yang menjawab.
data nilai. Intervalnya 10 sampai 12. Berarti panjang kelasnya itu ada 12 ya. 12 ya. Kemudian frekuensinya jumlah totalnya. Nah, kemudian kita nilai tepi kelas. Nilai kelas itu di sini. Itu kamu tuliskan ya, tepi kelas bawah sama atasnya ya. Oke, boleh ya. Di kelas bawahnya itu dikurangi tadi 0,5. Nah, kelas atasnya ditambah 0,5 ya. Di 9,5, ini 22,5. Kemudian nilai tengah ya, 10 tambah 22 berarti 32 bagi 2 16. Oke, kemudian 23 tambah 35 58 bagi 2 58 ya. 58 bagi 2. 58 bagi 2 ini 34 ya. 34 bukannya 68 ya. Coba cek lagi, Yasmin. Ya, ini. Kalau misalnya nih, saya beritahu ya, nanti sebelum jauh gitu. Kalau misalnya ya, nanti kamu akan mendapatkan nilai kata-kata yang salah. Salah satu misalnya yang salah, nanti kata-katanya pasti salah. Ya. Jadi dicek lagi ya, Yasmin ya. Karena kalau tadi di 29 ya. Dan ini juga di 36 tambah 48 berarti 82 ya. 84. Nah, ini benar. Ini 101 ya. 110. Oke. Ini 6 136. 69 nggak mungkin ini. Ini kan nolnya 8. Coba cek lagi ya. Coba ya. Kalau yang lain mau ngesah boleh. Ini kan 136. 6. Kemudian 68 ya. Apa nih? Ini ada kesalahan ya. Dan frekuensi relatif. Nah, ini frekuensi relatif kamu persentase ya. Jadi dikalikan 100% ya, Yasmin ya. Ini 6% gitu ya. Jadi frekuensi relatif itu nilainya dalam persentase ya, dalam persen ya, persen gitu ya. Jadi di sini 5, 6 gitu ya. Nah, ini 83 gitu ya. Terus seterusnya ya. Oke, kemudian cek frekuensi kumulatif kurang dari ya. Nah, kalau kurang dari tadi dari bilang dimulai dari 0 tambah 3 oke. Kemudian 3 tambah 4 7. 7 tambah 5 12. 12 tambah 8 20. 20 tambah 14 34. 34 tambah 20 54 ya ini. Oke, nomor 4 frekuensi kumulatif kurang
60 dikurangi 3, 57, 57 dikurangi 4, 53. 53 dikurangi 5, 48. 48 dikurangi 8, 40. 40 dikurangi 14, 26. 26 dikurangi 26, 6 dikurangi 6, 0 ya. Udah benar ya. Yang benar frekuensi relatif ya, di dalam persen ya. Ada lagi yang ngumpulin nih? Ya? Yang relatif berarti dikali 100% aja ya, Bu ya? Iya. Kayak 0,05 kali 100 berarti kan 5% gitu ya, Bu? Jadi nilainya itu 5, 6 gitu. Oh. Di dalam persen ya, bukan 0, Oke. Ya. Jadi silakan. Oke, makasih Bu. Nah, yang satu aja nih. Yang lain ada yang mau ngasih lagi? Silakan. Atau cukup satu, sudah paham? Yang lain paham belum? Yasmin yang udah, kan kalian jadi tahu kesalahannya di mana gitu ya. Silakan yang mau ngasih boleh. Kita koreksi ya. Salah tidak masalah gitu ya, jadi tidak apa-apa. Tapi kita tahu kesalahan kita di mana. Oke, nggak ada yang salah lagi? Saya tambahkan ya. Berarti saya anggap kalian sudah bisa ya. Tahan ya. Kurang dari lebih dari selanjutnya ada sedikit tambahan, yaitu mengenai grafik ya. Grafik sebenarnya kita sudah bahas juga ya. Nah, ini di sini grafik dapat digunakan sebagai laporan. Kenapa menggunakan grafik? Karena manusia pada umumnya tertarik dengan gambar dan sesuatu yang ditampilkan dalam bentuk visual akan lebih diingat, mudah diingat dalam bentuk angka ya. Nah, grafik juga dapat digunakan sebagai kesimpulan tanpa kehilangan makna. Jadi ya kayak kita itu kan, kalau ingin tahu perkembangan minyak goreng sampai saat ini gitu ya. Apakah ada di warung atau tidak gitu ya. Ini ketahuan gitu ya. Atau kita lihat grafiknya gitu ya. Kekurangan atau tidak ya. Terus kan banyak jadi grafik bisa jadi kita kan, saya sih belum membaca ya. Jadi grafiknya apakah kenapa minyak goreng langka itu, apakah produksinya berkurang atau dengan alasan apa gitu kan, kita kan nggak tahu, terutama saya kurang paham gitu ya. Jadi sebenarnya bisa lihat gitu di YouTube kenapa bisa terjadi kekurangan gitu ya. Jadi dilihat dari misal kalau ada grafik gitu ya, grafik produksinya apakah dia naik atau turun. Kalau turun wajar ya, kita kehilangan gitu ya, atau berkurang gitu penyebaran minyak goreng di toko-toko warung gitu ya.
Jadi itu manfaat dari grafik ya. Kita juga bisa tahu perkembangan Omicron saat ini gitu ya, COVID saat ini bagaimana gitu ya. Itu bisa dilihat dari salah satunya adalah grafik sama datanya. Ini diagram sudah bahas diagram, diagram batang, diagram garis, histogram, frekuensi poligon. Mungkin ini ya yang kita bahas. Ini ada ya, jadi dalam bentuk lingkaran. Batang sudah, garis sudah. Nah, ini tambahannya ya. Nah, pie diagram digunakan untuk data diskrit atau data kategori. Nah, kategorinya tidak terlalu banyak ya. Ini contoh ya, jumlah lansia menurut jenis kelamin. Ini contoh grafiknya. Kemudian jumlah lansia menurut jenis kelamin ini bentuknya seperti ini ya. Lingkaran ya, atau bentuknya pie seperti ini ya, kayak kue pie gitu ya. Kemudian bar diagram. Nah, untuk data diskrit atau data kategori bisa lebih banyak dari pie ya. Nah, kalau pie itu kan dia apa namanya, kalau kita semakin banyak datanya susah bacanya ya. Nah, makanya di sini hanya untuk data-data yang jumlah apa namanya kategorinya itu sedikit. Dan untuk bar diagram batang itu lebih banyak ya daripada pie ya. Ini contohnya jumlah pasien menurut badan di rumah sakit ASI, banyaknya pasien. Nah, line diagram ini bentuknya garis ya, diagram garis untuk data diskrit maupun kontinu. Nah, menggambarkan perubahan dari waktu ke waktu. Nah, ini contohnya ya. Kalau misalnya peningkatan DHF kumulatif kemudian per 100.000. Nah, ini dilihat tiap tahun ya, bulan dan tahun. Dan tahunnya ini bulan. Untuk lain ya, misalnya perubahan suhu itu juga ya bagusnya mudah ya. Misalnya dari panas ya, ada badan gitu ya, dari panas sampai yang rendah ya. Jadi misalnya beberapa gitu ya, pakai grafik ya, yang untuk kontinu biasanya banyak dan lain sebagainya. Karena kalau misalnya bentuk grafiknya itu banyak ya, ini terlalu banyak ya. Jadi itu kan sampai ya, jadi baca itu susah. Jadi lebih baik gunakan grafik, menggunakan diagram garis. Nah, kemudian ini contoh histogram ya. Grafik yang bentuk balok di mana simbol sumber X itu tepi kelas dan
yaitu frekuensi start kelas. Jadi ini menunjukkan kelas. Kelas bawah tapi kelas atas ya, bukan interval tapi kelas, dan frekuensinya ini histogram. Juga yang lain ya, bisa juga digabung ya, jadi 30,5. Nah ini disambung, di sampingnya ini boleh, jadi 19,5, 195,5, kemudian di sini 33,5, jadi nyambung. 47 ini kan katanya sama, jadi bisa disambung dari sini ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini ya. Jadi antara balok yang satu dengan yang lain itu berkesinambungan ya. Jadi kalau dibuat itu 19,5, jadi 195. Nah yang ini juga ya. Dan ini 447,5 itu ya. 447,5. Dan selanjutnya, nah kemudian poligon itu bentuk garis ya, grafiknya bentuk garis dan bukan antara nilai tengah kelas. Jadi antara nilai tengah dengan jumlah frekuensi. Ini contohnya ya, ini poligon. Kemudian scatter plot untuk data kontinu melambangkan hubungan dua variabel, sumbu X variabel independen, sumbu Y variabel dependen. Nah, jadi seperti ini nih. Jadi di X-nya itu bisa lebih dari satu garis gitu. Ini contoh dibuat sekitar, sebenarnya kalau kalian menggunakan Python, jadi scatter plot ya, menggambarkan titik seperti ini. Nah ini kelas, misal pakai sistem KKN gitu ya, klasifikasi gitu ya, itu bisa diketahui warna-warnanya, misalnya ada hijau, kuning gitu ya, itu menunjukkan perubahannya terlihat. Misalnya digunakan gambar scatter plot. Kemudian ada kurva Ogive. Ini merupakan diagram garis yang menunjukkan kombinasi antara interval kelas dengan frekuensi kumulatif ya. Ini namanya kurva Ogive ya. Ini yang satu grafik ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada mau dikasih tugas lagi nggak? Untuk apa namanya ya? Bisa
Kalau nggak ada pertanyaan, cukup ya. Ya, absen dan ya. Semua namanya.